Kali ini kita akan membuat aplikasi stok sederhana menggunakan Excel. Contohnya seperti berikut, misalnya nama tokonya toko Risa Jaya. Kemudian yang pertama kita beri nama tabelnya, sheet-nya yaitu misalnya tabel barang. Kemudian kita isi kolom-kolomnya. Pertama misalnya kode barang, kemudian yang kedua nama barang, kemudian yang ketiga stok awal, selanjutnya masuk, kemudian keluar, kemudian yang terakhir stok akhir. Jadi ini kemudian kita blok, kemudian kita insert tabel. Nah, di sini kita harus centang tabel header karena ada nama judul kolomnya. Kemudian oke. Kita rapikan di tengah, kemudian misalnya ganti desainnya, kita ini misalnya. Kemudian jangan lupa ini kasih nama, ganti agar lebih mudah, yaitu tabel barang, T barang. Inilah namanya tabel barang. Kemudian sheet yang kedua kita di sini kita beri tabel biar lebih jelas. Kemudian yang kedua kita membuat stok masuk. Nah, kemudian kita isi di baris ketiga sama, misalnya tanggal, kemudian kode barang, kemudian nama barang, kemudian jumlah. Misalnya ini karena stok masuk, jadi ada supplier, nama suppliernya. Kemudian sama seperti sebelumnya, blok, kemudian insert tabel, tabel header, oke. Selanjutnya saya ganti warnanya, kemudian ganti namanya tabel T masuk. Kemudian sudah ada dua sheet yang sudah kita buat. Kemudian yang ketiga keluar, kita copy saja, ganti namanya, kita copy, value-nya saja. Ini ganti customer karena keluar kan, sama seperti sebelumnya. Kemudian insert tabel, tabel header, ganti warnanya, kita tengahkan biar rapi juga. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan menginput di tabel barang. Jadi kita harus ada stok awalnya, misalnya kode barangnya A01, nama barang misalnya lampu, stok awal misalnya 20, ini kita kosongkan dulu. Kemudian A02 misalnya kabel, stok awalnya 15. Kemudian A03 misalnya fitting, stoknya 25. Kemudian A03 04 misalnya isolasi. Kemudian A05 misalnya paku. Nah, kita contohkan 5 barang. Ini stoknya misalnya isolasi saja 30, pakunya ada 5. Nah, diganti saja, jangan pakukan ini misalnya paralon, ganti ke misalnya stoknya 30. Nah, selanjutnya ini sudah kita isi. Kemudian yang langkah kedua, kita akan isi transaksinya. Kita hilangkan saja grid line-nya.
Nah, yang pertama kita akan isi stok masuk. Oke, stok masuk, misalnya transaksi tanggal hari ini yaitu tanggal 1 bulan 9 2020. Misalnya kode barangnya kita ada transaksi kabel A02. A02. Nah, nama barangnya ini karena kita pengen isi otomatis, rumusnya itu VLOOKUP. Oh, ini sudah ganti masuk, yang ini kita belum ganti tabelnya, kita keluar, lupa. Nah, udah. Nah, ini kita isi lagi dengan rumus VLOOKUP. Kemudian pilih kode barangnya yang ini. Kemudian titik koma. Nah, tadi kita bisa langsung balik ke tabel barang karena sudah kita namakan, kita langsung cek T barang. Tabel barang. Dia ada di kolom kedua, koma 6. Nah, ini ada di kolom kedua, 1, 2. Sudah, kemudian misalnya jumlahnya yang masuk 3. Suppliernya PT ABC. Kemudian misalnya kita di sini belum ada rumusnya, kita isi rumusnya yaitu sama dengan untuk yang masuk sum if. Ranknya yaitu yang ini. Kode barang ini. Kemudian kriterianya yaitu ini. Kemudian sum rank-nya yaitu di yang D. Enter. Nah, ada 3. Kemudian selanjutnya kita isi yang keluar. Kita hilangkan saja ininya, jumlahnya. Kemudian tanggalnya misalnya tanggal 1 bulan 9 2020, kode barang A01. Nah, ini sama, belum ada rumus otomatisnya, kita VLOOKUP. Kemudian lookup value, kemudian di titik barang lagi, kolom kedua, lampu, jumlahnya misalnya yang keluar 4. Customernya Rudy misalnya. Kemudian kita isi rumusnya di sini yaitu yang keluar sama sum if. Ranknya yaitu ini. Kemudian titik koma, kriterianya yaitu ini. Terus sum rank-nya yang keluar di kolom D. Nah, 4. Stok akhir yaitu stok awal ditambah barang masuk kurangi dengan barang keluar. Nah, oke, jadi seperti itu. Kita akan transaksikan misalnya di lampu ini pada masuk A01. Tanggal yang sama misalnya A01. Nah, langsung otomatis masuk 2. Sebenarnya sama PT ABC misalnya. Kita lihat di sini dia akan otomatis masuk 20 tambah 2, 22 kurangi 4, 18. Oke, kita coba yang A02, ada keluar. Tanggalnya sama saja, A02. Itu untuk kabel keluar 8. Suppliernya misalnya Doni. Nah, dia 15 tambah 3, 18 kurangi 8, 10. Kita coba yang fitting.
Jadi kodenya yaitu A03. Saya tanggal 2 bulan 9 2020 A03. Fitting masuk 10 PT XYZ. Lihat di sini dia akan update 10. Total 35, 25 tambah 10 total 35. Kita coba yang keluar untuk A03 tanggal 3 bulan 9 2020 A03, yaitu misalnya keluar 9, customernya Budi. Nah, dia akan berkurang 9. Kemudian misalnya kita ingin tambah stok barangnya A06, stok barang baru. Misalnya kita stacker, stok awalnya misalnya belum ada, masih 0, kita isi 0. Nah, masuk di sini A06. Tanggal 3 misalnya ada barang masuk A06, stacker masuk 20, supernya PT JKL. Nah, di sini akan stok awal 0 karena ini barang baru, kemudian masuk 20 dan belum ada penjualan, jadi totalnya 20. Oke, jadi seperti itu cara membuat aplikasi untuk gudang secara sederhana. Terima kasih.